Selamat pagi saudara-saudara semuanya, good morning, welcome to the Sunday service. Saya mau undang yang masih ada di luar untuk kita bisa masuk dalam. And mari kita semua berdiri, let's all stand up. We want to worship Him. We want to honor Him for His goodness, for His mercy that never ends. Thank you Lord Jesus, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari angkat tangan kita, let's lift up our hands. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Haleluya. Let's worship Him. Haleluya. Haleluya. Come on, church. Let's worship Him. Let's worship Him.
to worship Him, to give thanks to Him, for He is good, 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 and His mercy endures forever. Let's give thanks to Him. Let's give thanks to Him. Let's give thanks to Him. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, we thank you, Lord. Come on, church. Just give thanks to Him. Hallelujah. 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 You are good. Hallelujah. give this time to Him, for He is our God. He desires our heart. Shikialalaya, 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 shikialaya, shikialaya, shikialaya. You are living God. You are living God. There
You are wonderful, Lord. You are glorious. You are King of Kings. You are Lord of Lords. There is none like you, O God. There is none like you, Lord. You are the center of everything. You are our everything, Lord. And we declare this morning we love you, Lord. And we just want to say thank you. We just want to say thank you. Thank you for your love. Thank you for your salvation, Lord. We just want to say thank you. Thank you, Jesus. Come on, church. Let's give you praise. Hallelujah. 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 Bersama music, come on. Hallelujah. 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 And everyone who believes says, Amen. Hallelujah. God is good. Amen. God is great. Hallelujah. I want to shake hands with the person next to you. They say, God is great. God is good. Hallelujah.
Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. That this morning Lord, we want to commit our hearts to you again. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Church, let's sing this song together. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever.
Sunday school kids, come to the front. Opa will pray for you. Sunday school kids. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Glory, hallelujah. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. We believe in you, Lord. In you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I amazing, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your love. Thank you for your joy. Thank you for your mercy, Lord Jesus. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord, for getting us this morning, Lord. In your presence, Lord Jesus. We are here standing before you, Lord, to lift up your name, to praise you, Lord Jesus. To give back what belongs to you, Lord. We need you, Father, more and more. To unite our hearts as one in you, Lord Jesus. To worship in one accord, Lord. In one heart. To lift up your name on high. Terima kasih Tuhan. Forgive our sins and iniquities. All our faults, all our wrongdoings, Lord. Forgive us, Lord Jesus. We humble ourselves before you, Lord. Teach us to walk in your ways and to be like you, Lord. We want to be like you, Lord. To have the servant's heart, Lord. A heart like yours, Father. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Once again, thank you for uniting us as one, Lord, in you, Lord Jesus. I pray, Father, you equip him, anoint him, Lord. Open on your revelation, Lord Jesus. Open up your secrets, Lord. That he's your instrument, your vessel, nothing more than that, Lord Jesus. Speak through him, Lord. And speak to every single person in this place this morning. That we are ready to receive your word. And let your word, Lord, touch us, Lord Jesus. In your word, there is healing. There is power. There is restoration.
Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. When we walk out from this place, we are never the same, Lord Jesus. We are renewed, Lord. We are restored. Terima kasih Tuhan. Once again, Lord, we open our ears, open our hearts to ready to receive your word, Lord. And just speak to every single person once again, Lord. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. That we are still standing here before you, Lord, to give us the opportunity, Lord, to praise you, to worship you, Lord. Terima kasih Tuhan. You're great, you're amazing. Thank you for loving us, Lord. You deserve the glory, you deserve the honor, Lord. Name above all names, semua percaya katakan. Amen. 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 Good morning, everyone. You may be seated. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. Selamat datang juga bagi yang baru pertama kali datang, teman daripada Lina. This is the first week school holiday. There is no children. Nah, liburan sekolah, jadi nggak ada anak-anak kecil. Okay. I will continue from the last week. He who are strong should have the weak part 2. The translation okay? It's good. So I will speak in Indonesian. Nah, saudara, jadi saya akan melanjutkan kembali tentang helping the weak. Nah, kalau saudara sudah mendapatkan wadah jemaat, saya tuliskan di sana beberapa hal tentang helping the weak. So you can read, you can see. Bapak kalau enggak, sudah buatnya susah-susah saudara. Kadang-kadang enggak dibaca. Saya rasa kita baca lebih baik. Nah, berbicara tentang helping the weak atau menolong yang lemah, sebenarnya itu adalah gambaran dari hati Allah dan tindakannya yang nyata di dalam menolong manusia dari segala keterpurukannya akibat dari dosa. Jadi bicara tentang helping the weak, sesungguhnya itu adalah hati Allah. Ya. It's the heart of God upon the sinners. Ya, pada manusia yang berdosa, manusia yang terpuruk karena dosa, dan Tuhan tidak tega, hatinya ibah. Ya, dia selalu punya belas kasihan karena Allah adalah kasih adanya. Nah, seorang percaya yang sudah di dalam Kristus dan yang punya personal relationship dengan Dia. Ya, jadi ada orang percaya dia punya personal relationship, ada juga orang percaya yang relationshipnya kurang. Ya. Nah, itu depending dari masing-masing. Tapi saya percaya orang percaya adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dan karena dia percaya maka roh Tuhan diberikan kepada orang yang percaya. Ya. So the Spirit of God will be given to the believer. Nah, seorang percaya yang sudah di dalam Kristus dan, nah ini ada dannya ya, yang punya personal relationship dengan Dia serta beriman teguh kepadanya, tentu ia akan punya hati Bapa itu, dan ia juga akan diberikan beban untuk berbelas kasihan melihat orang lain yang masih hidup di dalam kelemahannya. Mau nggak mau saudara. Ya. Seorang yang benar-benar beriman kepada Tuhan dan dia punya good relationship ya with Tuhan, lambat laun karena dari pergaulannya itu, orang kalau bergaul itu gimana sih ya, kita bisa gambarkan aja, kita bergaul dengan seorang perokok, lama-kelamaan kita akan jadi perokok. Bergaul dengan penjudi, lama-kelamaan kita juga ikut judi ya. Jadi dari pergaulan itu akan membawa impact kepada kita ya. Nah, bergaul dengan Allah juga sama, jadi waktu kita bergaul dengan Dia, itu ada impact yang terjadi. Sehingga
Karena kita selalu bergaul erat dengan Dia, selalu mencari Dia, ya. Hidup selalu karena merasakan kasih Tuhan dan kita mengasihi Dia, sehingga apa yang di dalam hati Tuhan itu ditaruh dalam hati kita. Tentu Ia akan punya hati Bapa itu, dan Ia juga akan diberikan beban untuk berbelas kasihan melihat orang lain yang masih hidup di dalam kelemahannya, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dan yang ditegaskan di dalam suratnya, ya, kepada jemaat Roma. Jadi, believe or not, that is true. Ya, ini fact. Ya. Jadi seorang yang percaya, karena orang percaya dia diberikan Roh Kudus di dalam dia. Setiap orang percaya ada Roh Tuhan di dalam dia. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya itu untuk bisa menindaklanjuti hubungan kita dengan Tuhan. Ini is very very important. Sangat-sangat penting sekali. Sehingga waktu kita berhubungan erat dengan Tuhan, maka hati Tuhan diberikan kepada kita. Pikiran Tuhan juga dimasukkan ke dalam kita. Sehingga tindakan kita, kalau saudara melihat orang-orang percaya yang sudah begitu dekat dengan Tuhan, ya contoh aja ya. Misionaris ya. Mereka meninggalkan negaranya. Ya, saya dulu waktu studi tentang evangelism itu saya melihat bagaimana mereka itu masuk ke Papua, hutan Papua, ya, yang masih cannibal, makan orang. Maksudnya. Mereka meninggalkan negaranya yang sudah begitu maju, seperti banyak juga penginjil dari Australia sini. Ya. Salah satu juga dari CRC, ya, Pastor Barry Sipelbeck, sangat dahsyat sekali. Dia seorang diri pun juga masuk ke Papua New Guinea. Ya. Yang tadi saya cerita adalah di Papua, West Papua. Tapi saya diingatkan tentang Pastor Barry Sipelbeck. Dia ini masuk ke Papua New Guinea. Baru kawin, saudara. Dan baru punya anak satu. Masuk ke sana. Enggak kenal sama siapa, dan masuk ke hutan. Itu masih kanibal. Berkali-kali dia diguna-gunain, yang mau dimakan, mau dibunuh, tetapi mujizat Tuhan terjadi terus di sana. Sehingga singkat ceritanya dia bangun lebih dari 350 gereja. Nggak masuk akal. Dia kalau cerita itu, I don't know why I should do that. Nah itulah yang saya katakan bahwa karena hati Tuhan mendorong dia, mendrive dia. Enggak semua orang sama. Ya, masing-masing akan diberi beban lain-lain. Ya. Ada yang bebannya ke penjara, ada bebannya yang apa. Tetapi helping the weak, menolong yang lemah, itu adalah hati Bapa sebetulnya. Ya, yang diberikan kepada orang-orang percaya. Sehingga orang-orang percaya punya beban untuk bisa bergerak. Nah, Roh Kudus beracara melalui hidup mereka. Ya, sehingga punyalah mereka beban yang Tuhan berikan. Kita yang kuat, kata Rasul Paulus, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi semua tujuannya adalah untuk membangun. Sebab begini ya, kita yang sudah di dalam Tuhan, ya, sebagai orang percaya, apalagi kalau kita bisa build up our relationship, ya, dengan Tuhan, ya, melalui sebuah intimasi yang indah, itu otomatis kita itu secara nggak langsung kita sudah direstorasi, ya, dari segala keterpurukan kita dipulihkan kembali, sehingga hidup kita secara sadar nggak sadar kita diangkat oleh Tuhan, ya, ke dalam level yang Tuhan mau kita bagaimana, ya. Makanya kita harus di dalam Tuhan kita harus punya jati diri, ya, the identity in Christ itu penting sekali, saudara. Ya, jangan sampai setelah kita di dalam Tuhan kita jadi orang yang murahan, nggak bisa menghargai apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Ini sangat fatal kalau kita nggak bisa menghargai itu. Tapi kalau kita selama kita tetap bisa menghormati Tuhan, ya, we honor Him, respect Him, close with Him, ya, love Him. Saya percaya bahwa hati Tuhan itu akan diberikan kepada kita sehingga kita secara nggak sadar ada perasaan iba, perasaan berbelas kasihan lihat orang. Ya.
Kemarin saudara, waktu kita jalan di Bali, ya, istri saya itu melihat orang kakinya nggak ada buntung, saudara, ya, tapi dia di tengah panas matahari, dia tersyok-syok, saudara, apa itu, dengan tangannya. Ya. Kita papasan, dia langsung jalan, kasihan orang itu, kita kasih uang, kita terus jalan, dia juga jalan juga. Ya terserah kalau kamu punya beban. Nah, tiba-tiba beban itu kan ada seperti itu. Dia kejar, sudah agak jauh 100 meter lebih. Ya, orang-orang situ dia ninggalin saya, dia jalan ke sana, dia lari ke sana, dia cuma untuk ngasih uang. Dan aduh, aku lega. Nah, itu. Jadi ada beban-beban yang Tuhan kasih, di mana kita itu tiba-tiba dibebani. Nah, ini kan tergantung dari kita masing-masing juga mau mengikuti apa itu keegoan kita, atau kita mau mengikuti apa yang suara hati itu bicara kepada kita, ya gitu. Jadi ada perasaan-perasaan seperti itu. Sama juga dengan tadi Pastor Pelisi Perfect, saya katakan bahwa dia menerobos masuk ke Papua New Guinea, dan di sana dia membuat orang-orang yang lemah dibangkitkan, dikuatkan, sehingga terjadilah satu kegerakan apa itu kekristenan yang sangat dahsyat di sana. Ya. Dia bahkan sudah masuk ke Irian Jaya, dia katakan sama saya. Dia masuk ke timur, ke Soe. Dia kenal dengan itu yang pendeta yang apa itu buat air jadi anggur itu, yang di Soe itu. Berisi kenal di situ. Nah, satu kali dia ngajak saya ingin ngajak kamu ke Papua, West Papua, karena kalau sama kamu bahasanya enak, kamu bisa bahasa sana. Berkali-kali saudara, ya, dia dekat dengan saya, ngajak ke India, dan nggak pernah ketemu tanggalnya. Ya. Nah, saya rasa itu adalah hal-hal yang Tuhan berikan kepada setiap orang-orang percaya. Nah, yang di sini Tuhan katakan bahwa, atau melalui firman Tuhan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Supaya kita jangan mencari kesenangan kita sendiri, jangan jadi orang yang ego, yang selfish setelah kita di dalam Tuhan, kita di dalam Kristus, jangan sampai kita kemudian cuma mementingkan kehidupan diri kita sendiri. Nah, inilah saudara yang dalam part kedua ini saya ingin kita sama-sama melihat bahwa kadang-kadang mungkin timbul pikiran seperti ini. Gak mungkin saya bisa melakukannya. Ingat saudara, saya mau beritahu. Dalam Filipi 2 ayat 13 dikatakan bahwa God give the desire to do good thing. Dia yang memberikan keinginan-keinginan untuk melakukan pekerjaan. Efesus 2:10 katakan pekerjaan yang sudah dirancang oleh Tuhan jauh sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah tahu bahwa kita itu akan dicipta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan untuk kita. Dia ingin supaya kita masuk di dalamnya. Efesus 2:10. Nah, jadi Tuhan yang memberikan itu beban-beban kepada kita sesungguhnya. Sadar gak sadar kita, itu di sana. Jadi kita itu sebenarnya hanya seperti instrumennya saja, alatnya saja. Dan Tuhan yang bergerak melalui kita. Kemudian Filipi 1:6, kalau Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Jadi saudara, saya percaya sekali dengan itu ayat, dan saya percaya sekali dengan firman Tuhan ini, karena itu sudah saya alami juga dalam hidup saya gitu. Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menyelesaikan. Nah, jadi bagaimana kita ini harus bisa menempatkan diri kita sebagai anak Tuhan, saudara, supaya apa yang jadi rencana Tuhan di dalam mencipta kita kan waktu dicipta kita ditenun, ya kan, kita dirancang demikian rupa waktu kita masih dalam perut, saudara. Dan Tuhan tahu, Daud katakan, Tuhan tahu aku bakal jadi apa. Jadi rancangan Tuhan pasti baik untuk kita semua. Cuma masalahnya yang sering saya sebutkan, karena kita punya free will. Ini masalahnya. Nah, free will ini kadang-kadang yang selalu bermain di sini, saudara. Kalau kita nggak menggunakan will yang dari Tuhan untuk kehendak Tuhan, kita akan mengikuti keinginan daging. Makanya keinginan daging dan keinginan roh selalu bertentangan. Dia nggak akan pernah connect, saudara. Oleh sebab itulah
Dikatakan matikanlah segala yang berbau kedagingan. Ya. Dan hiduplah di dalam roh, hiduplah oleh roh. Nah, saya percaya saudara bahwa setiap kita yang ada di sini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Sehingga kalau nggak setia kita nggak ada di sini pagi ini. Saya yakin dan percaya, dan ini terus kita tindak lanjuti supaya apa yang jadi rencana Tuhan jadilah dalam hidup kita masing-masing. Amin. Nah, jadi sama seperti Kristus, saya baca lagi, yang kemana-mana dan di mana-mana pada waktu dia masih di bumi ya, hatinya selalu iba dan tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang-orang yang lemah yang membutuhkan pertolongan. Saudara, Yesus selalu ada di sana. Ya. Waktu orang-orang mengikuti dia, ada 5.000 orang laki-laki, gak terhitung perempuan, gak terhitung anak-anak. Dia iba hatinya karena melihat apa? Mereka sudah ngikut dan mereka lapar. Yesus tergerak. Nah, begitu dia tergerak, ada iba, mujizat terjadi, saudara. Karena waktu dia di dunia, dia adalah manusia biasa 100%. Tetapi kalau ada gerakan iba, gerakan belas kasihan, dan itu ditindaklanjuti, maka dia katakan, apa yang kamu punya? Tuhan, bagaimanakah, kata murid-muridnya, mau memberi makan orang segini banyak, uang berapa yang dibutuhkan untuk memberi makan? Ya logika mereka kan seperti itu. Ya kan, melihat seorang anak membawa cuma berapa roti dan ikan? Berapa saudara? Ya. Yes. Kemudian bagaimana itu bisa dimultiplikasi sampai menjadi lebih berapa keranjang yang tersisa, ya kan? Dan itu sesuatu hal yang sebetulnya tidak mungkin, tapi karena ada gerakan yang diikuti dari belas kasihan atau ibah. Nah, inilah yang membuat mujizat terjadi. Saya berkali-kali dalam pelayanan, terutama kalau waktu penginjilan, saudara, selalu begitu diberi beban, saya tahu ini hati Tuhan. Karena hati saya nggak mungkin, saya kan punya logika juga, masih waras. Tapi kalau digerakkan untuk sesuatu berbelas kasihan, sesuatu yang saya nggak mungkin bisa lakukan, saya tahu ini adalah Tuhan. Dan itu kalau kita ikuti, pasti mujizat terjadi. Pasti sudah. Karena kita ini cuma bagaimana pekah dengan hati Tuhan, dengan pikiran Tuhan, supaya kita bisa melakukan bagi dia. Nah, tapi jangan juga itu dicuri kemuliaan itu. Karena kita harus kebaikan lagi untuk dia, bagi dia. Amin. Sehingga saya percaya setiap kita pun juga akan dipakai Tuhan di hari-hari akhir ini untuk menjadi alat-alat yang luar biasa. Yesus selalu dekat dan ada bersama-sama dengan orang-orang yang lemah untuk melepaskan dan memerdekakannya dari segala macam kelemahan dan keterpurukan mereka. Oleh sebab itu jangan sampai setelah di dalam Tuhan kita menjadi orang-orang yang selfish dan egois yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Nah, hati-hati saudara, setelah kita sudah dipulihkan baik secara fisik maupun secara ekonomi atau secara apa sajalah. Kemudian kita jadi selfish, egois, apalagi jadi sombong, saudara. Bisa percaya di sini tidak ada. Amin. Sini baik-baik semuanya ya. Haleluya. Ya kan, lihat dulu dong kanan kirinya. Saya tahu kamu kok. Haleluya. Nah, saudara, itulah yang apa itu ada di dalam hati Tuhan dan yang saya sempat tuliskan di sini. Sebelum kita lanjut pembacaan itu, kita lihat lagi dalam Amsal 19:17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, berarti apa? Mengutangi Tuhan. Kita melakukan sesuatu, ya, itu sama dengan kita ngutangi Tuhan. Bayangin. Tapi harus ini ya, dengan tulus ya. Kita melakukannya dengan tulus, jangan apa itu jangan berganding dengan Tuhan ya. Dulu saya punya teman ya, satu kerjaan dulu, setia, sama-sama kita sama setia. Dia karena gara-gara ada satu pendeta yang ngomong begini, ujilah firman Tuhan. Kalau kamu memberikan perpuluhan dan Tuhan tidak membalas kepada kamu, robeklah itu Alkitab. Dia ngomong sama saya sudah berbulan-bulan, saya harap-harapkan balikan dari Tuhan, gak ada balik-baliknya.
ban saya terus saja tipis juga nggak bisa beli ban saya. Saya katakan, kamu bargaining sama Tuhan, ya nggak bisa dong. Gitu. Kamu jangan bargaining dengan Tuhan. Tulus saja, karena ini kewajiban. Jangan bargaining, kalau bargaining kamu nggak akan dapat apa-apa. Saudara, ketulusan itu akan membuahkan paling tidak ada damai sejahtera sukacita yang nggak bisa. Yang nggak bisa kita kita mendapatkan dari yang lain-lain. Melakukan, coba ya, saudara meskipun saudara cuma main musik atau cuma mungkin nata kursi lah, atau mungkin membantu pasang-pasang inilah, atau menyanyi lah, atau guru sekolah minggu lah, apa saja. Saudara, kalau itu kita lakukan dengan tulus, aduh, itu nggak bisa diganti dengan apa-apa. Ada sukacita, ada damai yang nggak bisa kita dapatkan dari yang lainnya. Amin. Waktu saya ke Indonesia juga begitu. Saya dibebani lihat pengerja-pengerja, lihat anak-anak Tuhan, lihat hamba Tuhan yang Tuhan gerakkan. Ya sudah. Kita datang, kita jadi berkat aja bagi mereka. Nggak perlu kita mikir-mikir nanti, wah katanya Tuhan mau balikin. Wah 60, 30, 60, 100 kali lipat. Forget it aja itu. Memang ada firmannya, forget it. Kita lakukan dengan tulus saja. Belas kasihan dari Tuhan waktu kita lakukan. Mendatangkan berkat bagi kita yang sangat luar biasa sekali. Amin. Nah, sangat luar biasa. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memutangi Tuhan yang akan membelas berikutnya. Siapa memberi kepada orang miskin, tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuk. Will be cursing. Kalau kita menutup mata. Ya. Nah, kita pun juga diberi hikmat, saudara. Ya. Kita juga enggak ngawur asal-asalan. Wah, karena saya ada firman, pokoknya setiap orang yang tangannya begini di jalan, saya akan bantu mereka. Ya kita akan diberi hormat juga. Karena kalau kita lihat di Indonesia itu, orang yang ngemis itu kadang-kadang punya ratusan juta dia. Benar nggak? Ya, kita pasti beri hikmat. Orang yang tadi saya katakan, yang punya link relationship dengan Tuhan, dia hati Tuhan akan ada dalam dia. Perasaan iba, perasaan belas kasihan itu nggak akan sembarangan diberikan kepada siapa saja. Tapi Tuhan yang menunjukkan kepada kita, orang itu, orang itu, orang itu. Nggak semua orang gitu. Nah, dan itu akan terjadi kalau kita belajar mulai melakukan dengan ketulusan. Teruskan dulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ini kan tadi bicara orang percaya. Ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara lihat. Ini jelas sekali. Yang Yesus katakan bahwa sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ya. Tadi saya tuliskan di renungan kata pisteo. Yang maksudnya percaya di sini adalah to have faith. Itu enggak setengah-setengah. Dia punya iman yang benar-benar mengimani apa yang dia percaya. Itu pisteo. Dari kata bahasa aslinya. Jadi orang yang pisteo kepada aku, yang benar-benar beriman kepada aku, yang percaya kepada aku, ia akan melakukan juga bekerja-bekerja yang aku lakukan. Jadi tanpa diperintah lagi, tanpa didorong-dorong, orang ini akan punya beban gitu loh, untuk melakukan. Entah itu kemana Tuhan beri beban, ya kan? Mungkin ke rumah sakit untuk orang-orang sakit lah, atau apa saja lah. Dan Tuhan memberikan bisa beban itu kepada tiap-tiap orang itu beda-beda, ya. Karena Tuhan kita itu kreatif sekali, gitu. Dia bisa memberikan kepada masing-masing beda-beda. Makanya itu di dalam satu jemaat, ya kan, ada banyak member of the body, dan Tuhan itu dikatakan kita itu the member of the body of Christ. Dan Tuhan itu bisa menggerakkan setiap member of the body untuk melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Makanya jangan sampai saudara kita salah kalau kita melakukan, ada yang nggak melakukan, kemudian kita nyalain yang nggak melakukan. Enggak, it's not that. Jadi kita harus bisa mengamini apa yang Tuhan berikan kepada masing-masing, gitu. Karena masing-masing nggak akan sama, gitu. Masing-masing nggak akan sama, gitu. Nggak semua orang terpanggil untuk bicara di mimbar, nggak semua orang. Meskipun saya perhatikan banyak teman-teman yang sekolah Alkitab yang sudah tingkatnya sudah master degree juga, suruh khotbah juga nggak bisa dia. Gitu. Jadi nggak apa itu masing-masing beda-beda. Tuhan panggilannya beda-beda gitu.
Ya, terus ada lagi yang sudah itu tapi bisa cuma nulis ya. Menulis buku, waduh jago sekali dia. Tapi suruh ngomong dia nggak bisa gitu. Jadi Tuhan masing-masing memberikan kepada setiap orang itu beda-beda. Tapi semuanya itu untuk kemuliaannya. Maka di dalam the body, the member of the body itu kita harus bisa menghargai satu dengan yang lain gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan satu dengan yang lain, tapi saling mensupport satu dengan yang lain. Karena Rasul katakan, aku dibangga, diberikan kuasa untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Amin. Nah, I tell you the truth. Yeah. Anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this because I'm going to the Father. I assure you, most solemnly, I tell you, if anyone steadfastly believe in me. Jadi sama juga sebenarnya orang yang benar-benar steadfastly believe in me, benar-benar yang dia assure, ya punya keyakinan iman yang enggak setengah-setengah, ya, yang 100%. Dia katakan bahwa dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yang Yesus lakukan. Yesus melakukan apa saja, dia bisa melakukan juga. Bahkan yang lebih besar. Nah, itu daripada yang dia lakukan. Yesus belum pernah berkhotbah dalam pelayanannya 3.000 orang bertobat. Tapi Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Amin. Reinhard Bonnke, saudara, kalau saudara tahu penginjil dahsyat yang dipakai Tuhan di Afrika, ya, dengan blood seed Afrika dikatakan. Itu kalau dia khotbah bukan cuma ribuan orang, ratusan ribu bahkan jutaan orang bertobat sekali khotbahnya. Dahsyat sekali Reinhard Bonnke dipakai Tuhan. Saya dulu sering sekali mengikuti pelayanan Reinhard Bonnke. Sangat dahsyat sekali. Nah, benar yang dikatakan. Firman Tuhan ini iya dan amin. Gitu. Masing-masing dari bagaimana meresponi panggilan Tuhan itu. Masing-masing bagaimana mereka bisa menindaklanjuti apa yang ada dalam hati Tuhan. Ya, Brother Yun yang dari Cina waktu itu pernah datang ke sekolah Alkitab waktu itu. Kalau saudara tahu bukunya Brother Yun dan pernah baca, seorang yang dahsyat sekali dipakai Tuhan. Saya lihat melebihi dari kisah para rasul dia. Karena dia puasa itu bisa berbulan-bulan dia. Dan kakinya dipatahkan, dia penjara. Dia dihukum di Cina itu masukkan karena dia mengkristenkan orang masalahnya. Tapi dia itu bersaksi karena imannya. Dan Tuhan bicara jelas sekali ke dia. Kamu pergi ke desa itu. Kamu nanti akan menghadapi ini. Jangan takut, aku besertamu. Saudara, dia sampai dimasukkan penjara. Setelah itu dipatahkan kakinya. Patah. Lo gak bisa jalan. Lumpuh dia. Dan malam malaikat Tuhan datang nepuk dia. Tas, keluar kau. Sekarang. Dia tahu dia lumpuh. Tapi waktu dia ditepuk itu, dia punya kekuatan tiba-tiba. Dan dia berdiri, jalan keluar. Itu gerbang itu ada berapa lapis pasukan. Haji Cina nggak tahu sendiri. Dia bisa jalan menembus itu semua. Di luar teman-teman mesti nunggu. Jadi ada satu tim doa. Tuhan bicara pada tim doa itu. Sekarang juga kamu pergi ke pintu gerbang penjaranya, Brother Yun. Jadi begitu dia keluar di jalan raya, dan itu penjaga nggak lihat dia sama sekali. Dia cuma jalan mainan. Itu orang lumpuh bisa jalan. Langsung di pintu terakhir mobil saudara di depan, dia langsung masuk. Dahsyat sekali saudara. Waktu dia ngomong itu gemanya itu urapan, dahsyat sekali. Nah, dikatakan saya yakin percaya firman Tuhan ya dan amin, bahwa dikatakan bahwa setiap orang yang percaya, sungguhnya barang siapa percaya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kemudian dia ada kesalahan, karena dia ingin lari keluar dari Cina, dia membuat paspor palsu. Dia ditangkap, kalau nggak di Burma, di Laos, apa di Kamboja, masukkan di penjara saudara di sana. Dan Tuhan beracara lagi di situ. Waktu pagi itu kan Buddhis saudara ya, dia katakan di sana. Setiap pagi jam 5 dibangunin dan semuanya harus oh mitohut. Dia enggak haleluya, haleluya. Seluruh penjara bisa ngikuti dia. Haleluya, haleluya. Sampai hanya di sana bertobat. Dahsyat sekali. Ya, saudara baca bukunya Brother Yun. Itu kisah nyata. Dan dia buat gerakan dari Cina atau Yerusalem. Luar biasa ini orang. Dari orang yang asalnya habis-habisan bagaimana
kisahnya nyata sekali dan sangat dahsyat sekali saudara. Dan itulah yang saya katakan tiap-tiap orang punya panggilan yang berbeda-beda. Tuhan pakai berbeda-beda juga. Akhirnya dia kalau nggak salah posnya di Jerman sekarang ini. Dan itu dana mengalir dari mana-mana saudara. Untuk menge-backup pelayanan dia. Wah dahsyat sekali. Nah saudara itu sedikit yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Dan tadi ada yang saya lewatkan di sini. Jangan sampai apa yang telah diingatkan oleh Tuhan Yesus itu nanti sampai menimpa kita kalau kita nggak lakukan. Seperti yang ditegaskannya di dalam Matius pasal 25, 42, 43. Waktu dia mulai mengadakan penghakiman, yang kambing sebelah kiri, yang domba sebelah kanan. Kamu sebelah kiri, kamu sebelah kanan. Waktu hari penghakiman dikatakan, waktu aku lapar, waktu aku haus, waktu aku sakit, waktu aku di penjara, engkau tidak melawat aku. Tidak memberi aku makan, tidak memberi aku pakaian. Dan yang pada yang ini, waktu aku lapar, engkau beri aku makan. Waktu aku haus, engkau beri aku minum. Mereka heran yang di sebelah kanan, yang domba ini. Kapan kami melihat engkau Tuhan? Maka Yesus katakan, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Matius 25, 43. Kalau saudara baca terusnya, sebab segala sesuatu yang tidak kita lakukan kepada orang-orang yang lemah dan yang membutuhkan uluran tangan kita, sama dengan kita tidak melakukannya bagi Tuhan. Itu di Matius 25, 42, seterusnya saudara. Jadi intinya bahwa setelah kita dipulihkan oleh Tuhan sebagai orang percaya, kita tidak boleh hidup sebagai orang yang egois, yang selfish, yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita ada karena dia. We are His representative. We are His witnesses. Kita adalah saksi-saksinya. Nah, seberapa besar atau seberapa banyak kita mau melakukan ini, saya rasa tergantung dari bagaimana will kita, ya, dan bagaimana relationship kita dengan Tuhan. Sepanjang kita build our relationship with Him, maka saya percaya bahwa hati Tuhan itu akan diberikan pada kita. Dan kita dibawa kepada apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup ini, saudara. Dan ini sangat luar biasa sekali, saudara. Sehingga waktu kita masuk ke sana, kita bisa menjadi bagian daripada kegerakan Tuhan di akhir zaman ini. Jadi saudara jangan pernah melihat kepada keberadaan diri kita. Aduh sayang gak bisa. Jangan pernah berkata begitu. Karena kita memang gak bisa. Tapi roh Tuhan yang ada dalam kita, dia adalah roh yang lebih besar daripada segala roh yang ada dalam dunia itu. Itu ada pada kita. Amin. Kalau dia yang bekerja, kalau dia yang melakukan, kalau dia yang memberikan inisiatif, kalau dia yang memberikan direction, kalau dia yang memimpin kita, kalau dia yang mengurapi kita, kalau dia yang empower kita, yang memampukan kita, mungkinkah kita nggak bisa lakukan? Maka firman Tuhan tadi akan masuk juga bahwa setiap orang percaya, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar lagi. Dan supaya apa? Supaya melalui hidup kita masing-masing, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara, ini adalah hari-hari akhir. Ya, jangan sampai saudara kita di hari-hari akhir ini ketinggalan karena kita cuma mengkiri hidupan duniawi kita. Ya. Kemarin saya Jumat ketemu dengan teman saya dari Surabaya, ya teman taekwondo juga, di mana kami sempat jalan bersama dan sharing firman Tuhan. Dia seorang pengusaha yang sukses. Sharing firman Tuhan dan banyak sekali dia belajar. Apa yang saya katakan, saya berbelas kasihan sekali melihat bagaimana dia seperti orang yang haus kebenaran. Saudara melihat banyak hamba Tuhan tidak menjadi berkat. Saya katakan ya memang banyak seperti itu. Makanya jangan lihat manusianya, jangan melihat title-nya, jangan melihat jabatannya. Karena semuanya is nothing. Tapi juga enggak semua hamba Tuhan juga jelek. Enggak semua hamba Tuhan juga enggak benar. Ya kan? Tapi biarlah kamu belajarlah. Jadi apa yang saya lakukan? Yang kamu lakukan yang penting
bagaimana kamu build your relationship personally with Him. Itu number one. Kalau kamu bisa build up itu, sehingga hati Tuhan, pikiran Kristus ada di dalammu, maka engkau akan bisa melihat bagaimana kamu berjalan dalam dunia ini dan apa yang harus kamu lakukan. Tuhan akan memberikan arahan-arahan kepadamu. Saya katakan seperti itu, saudara. Wah, dia sangat bersyukur sekali dan hari ini dia sudah berangkat ke Melbourne untuk urusan bisnisnya. Dan katakan sampai ketemu lagi nanti kalau nggak di Sydney ya di Surabaya. Ya saudara, saya rasa setiap kita akan bisa jadi berkat. Setiap kita bisa bergerak untuk kemuliaan Tuhan. Dan kairos Tuhan, waktunya Tuhan kita nggak ada yang tahu. Ya, jangan sampai saudara, waktu yang masih ada ini tidak kita gunakan sebaik-baiknya. Ya, mari kita gunakan sebaik-baiknya waktu Tuhan ini supaya apa yang jadi rencana Tuhan kita bisa menggenapinya. Bersama Dia, nothing is impossible. Amin. Bersama Dia kita pasti bisa. Saya rasa itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan musician dan singer, please come up.